Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Namun sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kita akan mempelajari mengenai perencanaan karir pada masa depan. Nah, di sini pada kegiatan bimbingan kelompok ini akan berdurasi sekitar 40 menit. Dan tugas yang harus dikerjakan yaitu kalian nanti akan disuruh untuk menuliskan rencana kalian setelah keluar dari sekolah ini. Jadi di situ nanti ibu kasih kertas dan kalian isi perencanaan karir kalian itu mau kemana aja ya. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan kegiatan yang dimana nanti di dalamnya kita akan membahas suatu topik. Nah, di sini ibu sudah memilih topik yang akan dibahas, yaitu mengenai perencanaan masa depan, perencanaan karir masa depan. Nah, seperti itu. Dengan tujuan agar kalian semua mengetahui dan memahami mengenai perencanaan karir pada masa yang akan datang. Nah, sebelum memulai ke tahap selanjutnya, kita perkenalan dulu yuk. Oke, dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Alia. Alia, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Siva. Asyifa, oke. Perkenalkan juga nama ibu Rafa ya. Nah, di sini ibu mau tanya dulu ya, apa sih yang dimaksud karir? Oh ya, sebelumnya izin ibu membacakan aturannya dulu ya. Jika kalian ingin bertanya, maka angkat tangan terlebih dahulu dan dilarang berisik atau mengejek teman kalian. Mengerti? Jadi jika ingin bertanya, kalian angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan karir? Gak tahu. Karir. Oke, karir itu profesi. Disebut karir juga. Lebih tepatnya, karir menurut Anoraga yaitu didefinisikan secara sempit dan luas. Secara sempit, karir berarti upaya mencari nafkah, mengembangkan profesi, meningkatkan kedudukan. Sedangkan secara luas, karir merupakan langkah maju sepanjang hidup atau mengukir kehidupan seseorang. Ada juga menurut Mukijat menyatakan karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapang pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja, atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Jadi yang dimaksud karir itu ini ya, profesi yang akan dipilih untuk selama ya hidup gitu. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa yang dimaksud perencanaan? Perencanaan itu merencanakan sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Perencanaan. Ya. Nah, jadi perencanaan itu proses ya. Proses perencanaan yang merupakan rangkaian urutan rasional dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dapat disesuaikan dengan tujuan. Yang kedua dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada. Yang ketiga dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Jadi perencanaan itu proses yang dalamnya kita yang menyusun mana yang lebih penting, mana yang bisa dinantikan, yang didahulukan dulu yang mana, disimpan dulu yang mana. Jadi kayak
prioritas gitu. Jadi yang kita butuhkan, yang kita inginkan itu, kalau misalnya kita butuhkan banget, simpannya di paling atas gitu. Kalau misalnya kayak gini deh contohnya, kita keinginan kita tuh misalnya ada dua, satu ingin beli sepatu, yang satu harus beli buku pelajaran misalnya. Nah, kalian milih rencana kalian apa nih? Beli sepatu dulu atau beli buku dulu? Kalian pilih mana yang jadi yang lebih penting, yang harus diprioritaskan. Kalian harus pilih. Yang pertama pasti kalian pilih buku pelajaran dulu dong. Nah, berarti yang ditulis pertama itu buku pelajaran. Nah, baru yang keduanya apa? Sepatu. Ya. Oke, menurut kalian apa rencana karir yang kalian pikirkan? Lulus dari sekolah pasti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Terus berusaha untuk menggapai cita-cita. Oke. Nah, di sini Ibu minta tanyakan pada diri kalian hal apa yang dapat membantu perencanaan karir kalian pada masa yang akan datang. Nah, tapi Ibu minta kalian tulis perencanaan karirnya di sini, di kertas ini. Nih. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hal apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk merancang masa depan. Nah, yang pertama itu cari tahu apa yang ingin direncanakan. Nah, jadi langkah pertama itu membuat rencana masa depan dengan melihat aspek kehidupan mana yang ingin kamu fokuskan. Jadi misalnya nih, kamu mau fokus ke karir misalnya tuh. Nah, dari sekarang mulai sekarang kamu setelah lulus dari sini mau masuk ke SMA mana, milih jurusan apa yang sesuai dengan passion kamu. Sudah itu kamu milih mau masuk ke perguruan tinggi apa, mau masuk ke jurusan apa. Jadi kamu milih di situ. Nah, yang kedua menentukan prioritas. Jadi dalam membuat rencana kita itu harus memiliki skala prioritas tersendiri. Seperti jika contohnya nih ya, kita itu ada dalam dua pilihan. Yang satu kita harus membeli buku pelajaran, yang satu lagi kita ingin beli sepatu. Nah, kita harus milih mana yang kita perluin gitu. Pasti yang pertama yang kita simpan di skala prioritas kita yaitu beli buku pelajaran. Nah, boleh setelah beli buku pelajaran kita boleh beli sepatu. Nah, seperti itu ya, menentukan skala prioritas itu. Oke, yang keempat itu ada percaya pada diri sendiri. Jadi kalian itu harus percaya akan kemampuan yang kalian miliki gitu. Jadi kalian tuh harus percaya akan kemampuan yang kalian miliki, akan jadi jika kalian percaya diri pasti bisa mencapai itu semua gitu. Nah, yang kelima itu ada buat tujuan atau tahapan kecil. Misalnya nih contohnya, jika kita ingin membangun toko bakso sendiri dalam waktu 1 tahun, maka langkah yang praktis itu pertama kita harus mencari supplier daging yang berkualitas untuk menjadi bahan utama dari bakso tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keenam itu kenali tantangan yang akan dihadapi gitu. Nah, jadi ketika kita membuat rencana masa depan, tidak hanya meliputi membuat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, tapi juga mencari tahu kira-kira apa yang bisa menghalangi rencana kita. Contohnya, misalnya saat ingin mengembangkan karir, tantangan besar yang dihadapi bisa jadi adalah mengatur waktu yang seimbang antara waktu dengan keluarga dan bekerja. Nah, seperti itu. Nah, yang ketujuh, buat rutinitas yang mendukung. Nih, misalnya jika kalian ingin mencapai berat badan ideal, maka yang dilakukan harus apa? Berolahraga kan? Nah, seperti itu. Maka jika kita ingin mempunyai tujuan untuk memasuki SMA yang favorit, berarti kita harus belajar dengan Sungguh-sungguh. ya, betul seperti itu. Nah, oke, sekarang coba tadi
Syifa sudah menuliskan kan hal apa yang bisa membantu kita untuk merencanakan karir pada masa depan. Nah, coba apa saja yang Syifa tulis? Yang pertama, yang pastinya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sembari kita belajar, tentunya kita harus beribadah dan berdoa. Ya, Terus, rajin melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung untuk masa depan. ya. Betul, oke. Selanjutnya Alia. Mengasah bakat yang kita punya, Iya. selalu aktif dalam kegiatan sekolah. Ya, betul ya. Jadi hal yang tadi juga sangat-sangat membantu kita dalam merencanakan karir kita pada masa yang akan datang gitu. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang perencanaan karir? Jadi perencanaan karir itu kayak planning. Ya, betul. Jadi kayak misalkan sekarang kita mau masuk ke SMA mana, terus mau ambil jurusan apa, terus kayak abis dari lulus SMA kita mau ambil kuliahnya kemana. Ya, betul sekali. Nah, terus sekarang apa yang kalian pahami mengenai hal apa yang harus kalian lakukan dalam merancang karir? Oke, Alia, apa? Oke, apa? Belajar dengan giat diiringi dengan berdoa. Ya, betul sekali. Jadi jika kita ingin merencanakan karir itu, benar ya, kita itu harus belajar dengan disertai dengan berdoa gitu. Nah, oke. Sekarang kalian tulis keinginan atau cita-cita kalian pada kertas yang tadi Ibu sudah berikan. Sudah? Sudah. Jika sudah, ikuti kata-kata Ibu ya. Semoga Semoga cita-cita saya cita-cita saya menjadi menjadi atlet pramugari terwujud. terwujud. Amin. 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 Semoga cita-cita kalian semua dapat terwujud ya. Amin. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah tadi kita diskusikan bersama-sama. Oke, Asyifa, bagaimana? Jadi yang dari kita pelajarin tadi, perencanaan itu suatu planning yang akan kita ambil di masa depan. Kayak contohnya dari tingkat yang sekarang bakal milih untuk tingkat selanjutnya, kayak mau kuliah di mana atau kerjanya mau jadi apa, kayak gitu. Oke, jadi memang betul ya, perencanaan karir itu jadi merancang karir untuk masa depan gitu. Jadi dimulai dari hal kecil. Dimulai dari misalnya kita lulus dari sini mau ke SMA mana, terus milih jurusan apa di SMA, nanti selanjutnya di perguruan tinggi kita mau ngambil jurusan apa gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ingin minta kesan dan pesan kalian mengikuti kegiatan hari ini. Oke, siapa dulu yang mau? Oke, Alia gimana? menambah wawasan baru. Ya, oke. Selanjutnya apa lagi? Happy, senang, yang pastinya dapat pelajaran baru. Iya. Oke, nah sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.